untuk mengawali pembekalan guru sekolah minggu pada pagi hari ini akan dimulai dengan membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Biku Sangga. Arang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatwi panno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Acara selanjutnya malah kita dengarkan laporan Ketua Panitia Acara Pembekalan Sekolah Minggu, Saudara Didi. Yang kami muliakan Biku Sangha, yang terhormat Atas Silani, yang terhormat narasumber Bapak Frengki Aryamamso, dan yang terhormat para peserta. Ya, selamat datang di acara pembekalan guru sekolah minggu Buddhis ini. Terima kasih atas antusiasmenya dari peserta untuk hadir di acara ini hingga kita bisa berkumpul sebanyak 67 peserta dari berbagai sumber, dari berbagai daerah. Ada di daerah Banten, ada yang dari Banten sini? Banten mana Banten? Oke, dari Solo, ada yang dari Solo, Jogja. Ya, ada yang dari Banyuwangi juga nih. Wah, sama ada yang dari Samarinda. Wih, sip. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Untuk pemateri hari ini kita ada 3 narasumber, yaitu Biku Abhijato, Bu Feni Mulyani, dan Bapak Frengki Aryamamso. Diharapkan peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian acara hingga selesai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah membantu hingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Saya mewakili segenap panitia, mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di dalam berjalannya acara. Jadi ya, sekian laporan dari saya, terima kasih dan namo buddhaya. Marilah kita dengarkan ucapan selamat datang sekaligus pembukaan acara pembekalan sekolah minggu ini yang akan disampaikan oleh Kepala Wihara Tanah Putih yang mulia Bante Catamano Mahatera. Biku Jayaseno yang saya hormati, Atas Silani Meta yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, lebih banyak ini ya calon-calon bapak ya, lebih banyak calon-calon bapak, belum sedikit yang sudah jadi bapak ya, atau calon Bante, dan juga segenap panitia penyelenggara pembekalan guru sekolah minggu. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua, Soti Otu. Atas nama Kepala Wihara Tanah Putih, saya mengucapkan selamat datang pada acara pembekalan guru-guru sekolah minggu Buddhis yang ternyata ini diikuti dari beberapa wilayah
sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia dalam laporannya. Ada yang dari Provinsi Banten, ada yang dari DIY, ada yang dari Jawa Timur, Banyuwangi, ada yang dari Kalimantan Timur, Samarinda, ada yang dari Jawa Barat ya. Dari Bekasi, kemudian juga wilayah Jawa Tengah. Awal punya perencanaan ini ya, untuk mengadakan volumenya kecilin ya, biar tidak dengar-dengung. Awal kita mempunyai gagasan mengadakan pembekalan guru sekolah minggu ini, tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan untuk mendidik anak sekolah minggu Buddhis. Tidak hanya di kota, tapi juga di daerah-daerah. Karena dengan pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan, pembekalan-pembekalan yang diselenggarakan seperti pada kesempatan ini, yang nanti akan diisi oleh pembicara, sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia, ada Pak Prengki. Pak Prengki ini tidak diragukan lagi, dia sudah malang melintang di dunia pendidikan. Dan dia juga dulu aktif, kalau tidak salah di Widya Sena ya, di Widya Sena. Dan sekarang mengajar di Surabaya. Kemudian juga tadi disampaikan ada Ibu Penny siapa ya tadi, lupa saya, dari psikologi anak. Dan juga dari Bante Abijatuh yang akan menyampaikan materi-materi pembekalan. Saya harapkan nanti saudara-saudara bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Diikuti sampai selesai. Karena ini sangat bermanfaat sekali. Kita sebagai pembina guru-guru sekolah minggu, ya, penting sekali untuk mengikuti. Karena dengan mengikuti nanti kita akan bisa menginspirasi bagaimana kita untuk bisa mengembangkan atau mengenalkan Buddha Dhamma kepada anak-anak sekolah minggu Buddhis di wihara masing-masing. Syukur juga nanti saudara-saudara sekalian ya, setelah dapat ilmu, setelah dapat bekal, nanti juga bisa disampaikan pada teman-teman pembina sekolah minggu yang di daerah-daerah masing-masing. Ya. Mungkin yang dari Banyuwangi mungkin bisa menularkan kepada teman-teman pembina guru sekolah minggu yang ada di Banyuwangi. Begitu juga Bekasi, begitu juga Samarinda, begitu juga Jawa Tengah. Ya. Supaya mereka juga ini tahu. Dan mungkin juga pada kesempatan ini kalian juga baru saling kenal satu sama lain, yang perlu kita jadikan catatan. Kalau kita tidak pernah ketemu, rasanya juga asing. Ya.
Kita juga harus bisa menyadari setiap orang yang kita jumpai, kita temui, dia pasti mempunyai kelebihan. Di sana kita bisa saling belajar, mengisi satu sama lain, bisa mendukung, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan anumodana kepada penyelenggara, pengurus Wihara Tanah Putih, Ketua Daerah Sabah, dan juga Yayasan Buddha Santi, Yayasan Pendidikan Buddha Theravada Indonesia, Pemuda Theravada Indonesia Kota Semarang, yang telah ikut mendukung, mencenguyung kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya menyampaikan terima kasih dan anumodana juga kepada para narasumber, Bapak Prengki, kemudian Biku Abijato, dan Ibu Penny, yang nanti akan memberikan ilmu pembekalan kepada para peserta yang mengikuti pembekalan guru sekolah minggu pada kesempatan ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan anumodana secara resmi pada acara pembekalan ini. Kami buka Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sekian, terima kasih. Dari Sekolah Minggu Buddha Sasana. Ada pertanyaan? Jangan lah. Sudah punya 3 anak. Silahkan menunjuk siapa yang mau memperkenalkan. Kan belum kenal namanya Mas, dari di Jepara ngoten. Panggil langsung aja, tunjuk orangnya, nggak usah kenal. Oh gitu. Yang mana, baju mana? Bu Rupiah. Selamat pagi, Namo Buddhaya.
Perkenalkan, nama saya Rupiah dari Pati, dari SMB Metawidya. Terima kasih. Mungkin tunjuk satu orang lagi Bu, siapa yang kira-kira mau laki-laki mungkin ya. Siapa yang mau? Kenal ya namanya? Enggak perlu yang baju apa gitu. Oh ya. Saya pilih yang baju kotak tuh yang ganteng. Perkenalkan, nama saya Triwiyandi, saya dari SMB Aryananda Semarang. Asli asal Jepara. Ya, mungkin nanti yang lainnya saling berkenalan di sela-sela acara selama 2 hari ini supaya lebih akrab, lebih kompak nanti dalam bekerja sama di dalam acara ini. Kelompok pertama, mungkin mau sambil menyatat ya, Saudari Amelia Yuliani dari Semarang, Kisruh dari Juwana, Deni Widyastuti dari Temanggung, Cynthia Makara dari Banyuwangi, Erma Widyastuti dari Wonogiri, itu dari kelompok 1 ya. Perlu di ini sekarang atau nanti aja? Nanti aja ya. Diingat-ingat ya, teman-teman ya. Perlu diulang ya. Kelompok 1, Amelia Yuliani, boleh berdiri ya, Amelia Yuliani. Kan orangnya bingung. Ya, Amelia Yuliani. Kisruh dari Juwana? Belum ada ya. Deni Widyastuti dari Temanggung. Oh, satu ini ya. Cynthia Makara dari Banyuwangi, oke. Ya. Erma Widyastuti dari Wonogiri. Iya, itu ya. Oke. Yang kelompok 2, Lianawati dari Semarang, belum ada, belum datang. Jumiah dari Pati. Boleh kelihatan semuanya mungkin? Iya. Ya, oke. Dita Lavenia dari Temanggung. Ya. Didik Darmawan dari Wonogiri. Oke. Nina Marina dari Bekasi. Ya, itu kelompok 2 ya, kalian satu kelompok. Lalu kelompok 3 dari Semarang, Mei Fatimah. Belum ada ya. Dari Gerobokan, Santi Metayani. Oke. Pati Catur Singgih. Oh ya, oke. Juliana Ame Banyuwangi, oke. Mei Windaratana Temanggung. Belum ada. Nikita Selavina Bekasi. Itu kelompok 3. Ya, sambil diingat-ingat kelompoknya. Kelompok 4, Saudari Kumala dari Semarang. Dari Temanggung, Vita Ningrum. Sudah ada? Oke. Silananda Banyuwangi. Jennifer Margareta Bekasi. Ya. Irianti Samarinda. Itu kelompok 4 ya. Kelompok 5, Tan Didik Wardoyo, Ketua Panitia. Dari Gerobokan, Bibit Sutrimo. Iya, oke. Bekasi Yuniar Melania. Wonogiri Niken Ayu Ratna. Ada? Oke, Niken. Prila Satwanti Nanda Banyuwangi. Rifa Hartati Temanggung. Temanggung belum ada semua ya? Rifa Hartati. Hah? Oh, oke. Ya. Ini aku nggak nyatetin, nggak jadi datang.
Lalu dari Semarang lagi Feni Susanti. Ini udah kelompok 6 ya, ada nggak Feni Susanti? Santi Suryani dari Temanggung. Oke. Ita Purnama dari Selawi. Ya. Windy Terasa Putri. Oke, dari Surakarta ya. Tarno Wonogiri. Tarno ada? Itu kelompok 6 ya. Kelompok 6. Lalu kelompok 7 ada Eni Kusumawati dari Semarang. Rupiah dari Pati. Ada? Oke. Oh yang tadi lupa. Ibu dari Tangerang, Ibu Tok Butet. Ya. Ibu Suyanti dari Jepara. Ibu Suyanti yang mana? Iya, itu ya nanti ya. Satu kelompok loh. Ada ikatan karma apa ini? Tadi Ibu Ngatiah dari Temanggung. Ya, nanti satu kelompok 7 ya. Kelompok 8, Dewi Putranti dari Semarang. Oke. Irma Dwi Susanti dari Pati. Izin, enggak. Adinda Eka Sukma dari Temanggung. Selawi Dipa Wulandari. Oke. Tangerang Aldo Gunardi. Ya baik, itu kelompok 8 ya nanti. Kelompok 9, Lailian dari Surakarta. Oke. Dari Jepara Sulia Katin. Ada? Oke. Atas Silani Meta, Saryawati, dan Vita Felicia dari Yogyakarta. Saryawati yang mana tadi? Oke, kelompok 9 ya, dengan Sila nanti. Kelompok 10, Jayanti Endarini, Lia Mardiawati, oke, Bella Raska Widodo dari Semarang, ada, oke. Vianika Destiani, Bekasi, Mei Diana dari Yogyakarta. Itu satu kelompok 10 ya. Kelompok 11, dari Jepara Joti Kamatana, Semarang Eka Arianti, oke. Bekasi Kesya Yosidara, ada? Oke. Tangerang Melani Gotami Halim, ada ya, oke. Ratna Indrati dari Temanggung, oke. Dari Jepara Yona Dewi Swastika, kelompok 12 ya ini ya, mulai kelompok 12. Ganti nama, oke. Kisa, kelompok 12 juga. Sutardi dari Semarang, oke. Afriani, Semarang juga. Ailing Kalianamita, oke. Itu satu kelompok 12 ya, satu kelompok 12. Yang terakhir kelompok 13 dari Jepara, Kusmi. Dari Semarang, Bodi Septianingrum. Triwidiani juga dari Semarang. Triwidiani? Oh Wiyandi, Triwiyandi. Yang mana? Oke. Oh yang pasti. Veronica Ningrum dari Bekasi. Yang mana? Oke ya. Megawati dari Samarinda. Baik, itu pembagian kelompoknya sudah mengerti semua teman-teman kelompoknya? Sudah ya? Ya ini ketua panitia mau dibagi sekarang atau enggak usah, langsung aja ya. Oke. Baik, demikian pembagian kelompok pada
pada sesi selama pembekalan sekolah minggu. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi penyampaian materi. Sudah lebih sesi materi ini yaitu memahami keunikan Theravada Indonesia yang akan disampaikan oleh Bante Abhijato. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggala mutamanti. Yang saya muliakan Bhikkhu Sangga, Bante Catamano Mahatera, juga hadir Bante Jayaseno, dan juga Atasilani. Saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sudah sarapan semuanya? Jangan ngantuk ya. Ya, hari ini pelajaran saya semuanya dengan video. Hanya itu videonya ada 10, nomor 1 sampai 10. Sedikit khawatir saya karena ternyata kecil layarnya. Ya, tapi semoga nanti masih bisa terlihat jelas. Saudara-saudari, pagi ini saya mendapatkan judul kelas yang menurut saya sulit. Yaitu keunikan Theravada. Dan sebenarnya masih ada hidden message. Hidden message itu artinya pesan rahasia. Saya diminta untuk menumbuhkan kecintaan saudara-saudari terhadap ajaran Sang Buddha dan juga tradisi Theravada. Ya, itu hidden message-nya. Saudara-saudari, hari ini saya akan memberikan pemaparan yang lengkap sekali. Saya lembur ya saudara-saudari. Ini sampai hampir jam 12 malam kerjainnya. Pun belum selesai. Pagi-pagi jam 4-an bangun, lanjutin. Ya. Nah oleh karena itu, semoga saudara-saudari dapat banyak inspirasi hari ini. Ini semuanya guru-guru sekolah minggu, betul? Survei dulu ya. Ada yang guru SD ada? Ada ya. Ada yang guru SMP ada? Oh ada juga ya. Guru SMA ada? Wah ini diboyong semua sama Tasilani ya. Dosen kuliah ada? Baik. Yang mau daftar jadi biku ada? Oh belum ya. Yang mana tahu ada lumayan ya. Nambah anggota. Saudara-saudari. Ya silakan masuk, ini Bu Litin ya, selamat datang. Kemarin saya mengisi di Pekalongan, ya ketemu Bu Litin dan keluarga. Saudara-saudari, curhat dulu sebelum pelajaran. Saya sendiri mengarungi banyak ajaran. Ya. Lahir di keluarga yang orang tua saya agamanya berbeda. Mama Buddhis Klenteng, istilahnya Chung Chung Cep. Apa itu Chung Chung Cep Bante? Nah tak peragakan ya. Chung Chung Cep itu ngambil dupa, Chung Chung Tancep. Ya. Namanya Chung Chung Cep. Artinya zaman dulu agama Buddha itu menjadi sangat minoritas dan pelan-pelan hampir menghilang. Tidak ada lagi yang mengerti Dharma. Sulit sekali menemukan Dhamma. Mungkin sekitar 60 tahun yang lalu. Tetapi kita beruntung, ajaran Sang Buddha masih tersimpan di balik-balik kelenteng. Masih ada Buddha Rupang. Biarpun orang sudah jarang, sulit mengenal ajaran Sang Buddha, namun arca Sang Buddha masih ada. Jadi selama puluhan tahun, ajaran Buddha di Indonesia itu seperti mati suri. Ada arca, ada candi, tapi Dharma tidak berkumandang. Kemudian
Setelah kembali para Dhammaduta dari Sri Lanka, Dhammaduta dari Thailand sekitar 50 tahun yang lalu, barulah Dharma muncul kembali. Oleh karena itu, kalau saudara-saudari jalan ke kelenteng, melihat ada arca Sang Buddha, dalam hati berterima kasihlah. Ya, karena berkat kelenteng-kelenteng di seluruh Indonesia, agama Buddha itu tidak sampai lenyap. Jadi kalau saya sebagai biku datang ke kelenteng, di sana banyak dewa, kemudian ada arca Sang Buddha, saya akan berhenti, kemudian beranjali, dalam hati merasa bersyukur dan berterima kasih. Ya. Para biku tidak sembayang dengan para dewa, malahan para dewa belajar dhamma dengan para biku. Tapi kalau saya datang ke kelenteng, rupang utamanya itu Tua Pek Kong misalkan ya, atau Kwan Kong. Dewa itu banyak sekali namanya, saya sendiri tidak hafal. Saya akan berhenti sejenak, tidak anjali. Ya, menutupkan mata, mengucapkan apa? Sabe sata, bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, termasuk para dewa. Ya, semoga para dewa yang ada di tempat ini berbahagia. Itu saja. Ya. Jadi sebagai umat Buddha, sesungguhnya tidak tugas kita untuk, oh dewa, sekarang sudah bulan tua, kasihani saya, barang kok mahal, inflasi tinggi, gaji kok enggak naik-naik, semoga para dewa membantu saya cepat naik pangkat. Begitu ya? Tidak begitu ya, secara dharma kalau saudara berjuang, membuat karma-karma baik, Anda pasti naik pangkat ya pada waktunya tiba. Saudara-saudari, kita mulai dari video pertama. Semoga videonya jelas. Coba operator minta tolong. Wah, lumayan jelas. Saya minta tolong operator kerjasama. Kalau saya bilang pause, di pause ya. Baik, kita coba dulu. Silahkan. Dan saya akan sering pause. Operator latihan ini, kecepatan tangan. Nah itu operator di belakangnya, nanti kenalan. Enggak tahu masnya siapa namanya. Saudara-saudari, ini adalah video tidak terlalu panjang. Sekitar 2 menitan, tapi ini luar biasa. Ini adalah video bagaimana 5 agama besar dunia itu menyebar, spread. Ya. Dan sesungguhnya itu ada tahunnya. Ya. Nampak ada tahun 3000 BCE, 2000, 1000 kemudian 0. Ada yang nampak? Ya, yang depan masih nampak ya. BCE itu, ini pointer ya boleh Anumodana. Gimana makainya, saya gaptek. Baik. BCE itu artinya before Christ era. Yang belum pernah tahu catat. Ya, supaya nanti jadi pengetahuan. Ikut kelas saya pulang pinter ya. BCE before Christ era dalam bahasa Inggris. Apa artinya before Christ era? Sebelum Kristus lahir. Sebelum Yesus Kristus lahir. Setelah Yesus Kristus lahir, ulang tahunnya Yesus Kristus itu menjadi tahun 0. Oke? Sekarang tahun berapa? 2023. Sudah berapa tahun Kristen eksis sejak lahirnya Yesus Kristus? 2023 tahun. Gampang ya? Kalau Buddhis Bante, buka tahun Thailand. Thailand pakai tahun Buddhis. Ya, sekarang sudah enggak tahu tahun berapa. Jadi kalau tahun Buddhis berapa ya? Ya bisa juga tulis ya Buddhist year gitu di Google. Atau Thai year system. Keluar nanti tahunnya Thailand. Warna merah adalah Hindu, jadi yang di belakang kalau enggak nampak ya. Warna merah itu Hinduism, warna biru langit adalah Yudaisme, warna kuning adalah Buddhisme, warna ungu adalah Kristen, warna hijau adalah Islam. Kita lanjutkan Mas Operator.
3.000 tahun yang lalu, Hinduism muncul di lembah Indus. Ada satu hal yang menarik, sebenarnya di lembah Indus ini tidak hanya satu agama, tapi banyak banget, beragam. Karena tempat ini namanya lembah Indus, jadi sebenarnya dipanggilnya adalah ajaran di tempat Indus. Ajaran-ajaran di tempat Indus. Kalau kita belajar di kitab suci ajaran Sang Buddha, bahkan di zaman itu ada agamanya Nigantanataputa, ada ajaran agamanya Sanjaya, betul? Nah, yang nggak hafal pulang hafal, kan guru-guru sekolah minggu. Nah, itu sekolah minggu Buddhis, harus banyak menghafal. Kalau saya lupa, saya nanya guru sekolah minggu. Saudara-saudari, oleh karena banyak sekali ajaran di tempat daerah Indus ini dan beda-beda, bentuknya beda-beda, ada yang jubahnya pakai rambut, ada. Rambut semua ya. Ada yang jubahnya nggak ada ya, telanjang, pertapa telanjang, dan yang lain-lainnya. Semuanya kita panggil Hinduism. Ngerti? Yang dalam bahasa Inggris artinya pokoknya yang ada di tempat Indus itu. Hinduism, kemudian ada sedikit perubahan ucapan menjadi Hinduism. Ya, ini pengetahuan luar biasa. Kalau saudara sudah tahu ini cakrawala baru. Karena selama ini kita berpikir ini Hindu kuno ya. Kita tidak sedang cerita ajaran Hindu yang sudah disahkan di Indonesia. Kalau yang sudah disahkan di Indonesia ada pakemnya. Saudara boleh buka website Kementerian Agama, ingin tahu agama apa, belajar dari website Kementerian Agama. Jadi itu sudah ada pakemnya. Bahkan beberapa kali saya baca artikel Kementerian Agama mengenai ajaran Sang Buddha, benar gitu. Jadi sudah ada pakemnya. Ini kita cerita ajaran Hinduism 3.000 tahun yang lalu. Dilanjutkan Mas. Stop. Abraham lahir di UR. UR itu apa Mas Demi? Ukraina. Kelihatannya ya, saya enggak tahu. Nah, tulis di kertas UR. Cari di Google ya. Abraham ini sopo? Ada yang tetangganya namanya Abraham? Abraham ini adalah bapak agama Abrahism. Bapak ajaran Abrahism. Apa sih Abrahism itu? Abrahism itu termasuk Yahudi, Judaism, Kristen dan Islam. Oleh karena itu 3 ajaran ini mirip-mirip. Kenapa? Karena dari satu orang yang sama. Oleh karena itu mulai hari ini kalau ada yang menyebutkan agama Abrahamik. Ngerti artinya? Judaism, Yahudi, Kristen dan Islam. Catat di situ. Besok ketemu saya Abrahami apa gitu ya. Nah, tak tes. Kemudian Bante, ajaran Yahudi seperti apa? Cari di Google. Cari di YouTube. Apa itu ajaran Yahudi? Tidak saya jelaskan. Kenapa? Habis waktunya. Ya. Sebagai guru harus banyak pinter nyari informasi. Ketemu apa catat, nanti pulang jadi PR. Bante, saya pengen yang lengkap. Pengen belajar agama Yahudi yang lengkap. Boleh masuk ke EDX. Untuk yang bisa bahasa Inggris. EDX. Di sana ada pelajaran namanya Judaism from its Scriptures. Pelajaran 2 bulan. Mengetahui agama Yahudi langsung dari kitabnya. Dan yang mengajarkan itu profesor-profesor. 5 agama besar ada ajarannya dari profesor dari Harvard. Dan semuanya gratis. Ya, saudara-saudari belajar sudah selesai lapor ke saya. Ya. Apa Abrahamic religion? Agama Abrahamic? Judaism, Kristen, Islam. Kita lanjut Mas. Ada biru kecil di sana, tidak begitu nampak, tapi agama Yahudi itu ada di sana dan berkembang, kembang kempis. Tapi di sini kita lihat agama Hindu berkembang sangat besar. Di sini stop. Buddha is born in Lumbini. Betul ya? Sang Buddha lahir. Tahun berapa? Tidak nampak ya, kecil sekali. 1000-an ya? 1000-an BCE yang lalu. BCE ini bahasa Indonesianya adalah? Sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Ya, jadi
Karena kita menghafal sekitar 2.600 tahun yang lalu. Dilanjutkan Mas. Lihat, begitu Sang Buddha lahir, bentar lagi kuning ini muncul. Cepat sekali, cepat sekali. Yesus disalib. Setelah itu Kristen menyebar. Stop Mas. Pertanyaan, kuis tidak berhadiah. Kenapa? Saya enggak bawa hadiah gimana? Kuis tidak berhadiah ya. Panitia ada hadiah? Kasih bunga ada ya? Kadang ada buah di altar, ini enggak ada buah di altar ya. Dulu saya pernah ngajar di Samarinda. Tak bilang kuis tidak berhadiah. Terus ada buah di altar, tak bilang siapa yang jawab tak kasih buah. Kemudian ada umat yang menjawab, beneran pulangnya ditagih. Bante apelnya Bante. Ditagih beneran. Ternyata di Kalimantan sana, kalau orang punya keinginan, mereka ndak minta, takutnya pulang ada kenapa-kenapa. Ada istilahnya, siapa yang tahu istilahnya? Apa? Puhunan. Baik, kepuhunan ya. Namanya kepuhunan. Jadi kalau nampak apa, betul ya kepuhunan ya? Ndak minta rasanya ndak nyaman. Nah, nanti kalau di wihara ini nampak apa? Nah, ini ada Bante kepala wihara. Bante saya kepuhunan. Minta apel Bante gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kuis tidak berhadiah. Kenapa, di stop dulu Mas. Kenapa ajaran Kristen menyebarnya seperti itu? Tidak terpusat di satu daerah. Sedangkan agama Buddha, agama Hindu tadi muncul di satu tempat saja. Karena waktu kita sangat singkat, pelajaran saya banyak sekali. Ini saya sudah agak khawatir tidak cukup waktunya. Karena penyebaran Kristen pada awalnya ini melalui perairan. Jadi dari kapal ke kapal. Sehingga dilihat di situ penyebarannya cukup acak. Ya. Nah, dilanjutkan Mas. Nabi Muhammad lahir di Mekah, kemudian ajaran Islam menyebar. Di stop dulu Mas, ini penting sekali. Saudara-saudari lihat, agama Buddha berkembang ke atas. Daerah Asia Timur, Tiongkok, Korea, dan Jepang. Kemudian, ajaran Hindu masih besar. Kenapa ada beberapa bagian yang warnanya orange? Nampak? Karena di tempat itu ada dua ajaran, Hindu dan Buddha. Kalau dilihat agama Buddha tidak berkembang banyak di India. Awalnya tadi kan lebar banget warna orange-nya. Ya, kemudian hilang. Kenapa? Karena terjadi penyerangan dari Turki. Para biku di Nalanda itu dibunuh. Dari yang saya dengar totalnya lebih kurang 10.000 biku. Karena para biku tidak melawan, jadi ketika dibunuh pasrah saja. Setelah itu tidak ada orang yang berani jadi biku karena takut dibunuh. Pelan-pelan ajaran Buddha di India itu berkurang sangat drastis, hampir lenyap. Kami ke sana pun sekarang ya jumlah biku sedikit sekali. Lalu agama Buddha beruntung sudah berhasil berkembang ke atas daerah Asia Timur. Dan nanti juga akan berkembang ke Sri Lanka. Sekarang ajaran Buddha belum turun ke bawah. Ajaran agama belum turun ke bawah. Ke bawah ada apa? Indonesia, betul ya? Kita lihat, lanjutkan Mas. Lihat ajaran Buddha turun ke bawah ya. Itu bentar lagi masuk Thailand. Ajaran Islam sudah masuk meluas. Di stop dulu. Mundur sedikit. Baik. Ajaran Islam berkembang sangat pesat hingga muncul satu istilah. Agama Islam pernah menjadi agama yang hampir ada di seluruh dunia ya, pada masanya. Jadi sebelum tahun 1000 Masehi. Ya. Sekarang kita lanjutkan, silahkan. Ini Christopher Columbus menemukan benua Amerika dan dia membawa
Indonesia sudah hijau ya. Nah, Indonesia sudah hijau. Sebelum hijau sebenarnya kuning. Kita kelewatan karena tadi kita pergi ke discovery penemuan benua Amerika. Dilanjutkan Mas. Agama Kristen berkembang sangat besar. Afrika bergabung menjadi Kristen dan terus berkembang. Negara Israel muncul. Baik, inilah perkembangan agama besar di dunia. Belum pernah lihat? Belum ya? Nah, animated map religion spread. Nanti yang pengen lihat lagi, ini ada rekamannya ya. Jadi pulang bisa lihat rekamannya, cari videonya sendiri di YouTube supaya lebih jelas. Saudara-saudari, jadi pada saat ini agama Buddha itu bukan minoritas. Di Indonesia agama Buddha adalah minoritas. Menurut sensus agama Buddha di Indonesia itu 0,7%. Menurut sensus ya. Sedangkan apakah agama Buddha sekecil itu? Jawabannya tidak. Di Asia Tenggara agama Buddha adalah 40%. Jadi Asia Tenggara itu meliputi Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Myanmar, betul? Dan juga negara Muslim. Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, kemudian Singapura dan yang lainnya. Jadi dari total Asia Tenggara adalah sekitar 40%. Di dunia, agama Buddha adalah yang ketiga terbesar di dunia. Saudara-saudari, tadi kita bersama-sama sudah melihat di zaman Sang Buddha, awalnya adalah ajaran Hinduism. Dalam ajaran Sang Buddha yang sering kita dengarkan, salah satu praktek yang menurut beliau sangat merusak dan tidak bermanfaat, yang beliau ubah, beliau ajarkan bahwa itu tidak baik, adalah penyiksaan diri, betul? Atta Kilanu Yogo. Kita akan memulai dari ini menjadi keunikan agama Buddha yang pertama di daerah Indus. Karena di daerah Indus semua orang berlomba-lomba untuk menyiksa dirinya. Ya, pertapa dengan berbagai macam jenis, menyiksa diri dengan berbagai macam cara. Ada yang penyiksaan fisik, tidur di atas duri, membakar diri. Ini beneran ya, nahan nafas, berpuasa 2 minggu, 4 minggu dan sebagainya. Kemudian ada yang prakteknya lebih sulit lagi. Praktek seperti seekor anjing, beneran hidup seperti seekor anjing. Ada yang praktek seperti seekor sapi, beneran hidup seperti seekor sapi. Saudara-saudari, sedikit video. Bagaimana penyiksaan diri pun bahkan masih ada di era zaman ini. Silakan Mas. Dipercepat aja. Ya. Ini adalah seorang bapak, seorang pertapa di India. Agak seram ya. Dia mendedikasikan hidupnya untuk mengangkat tangan saja. Dan ini dia lakukan untuk dewa yang dia sembah. Dia berikan penghormatan tertinggi dengan mengangkat tangannya selama 45 tahun. Iya, dan akhirnya tangannya rusak, tangannya menjadi tidak lagi bisa berguna, jarinya bengkok seperti ini. Ini versi singkat sekali. Saya pernah nonton yang versi lengkap, dia diinterview ditanya apakah sakit, dia menjawab tahun pertama sakitnya minta ampun. Sakitnya minta ampun. Ya. Tapi dia terus bertahan. Jadi kalau saudara-saudari meditasi kakinya kesemutan, enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya ya. Lihat bapak ini, lihat. Kita lanjutkan. Dia mengangkat tangannya sejak tahun 1970. Saya aja belum lahir ya. Namanya Amar Bharati.
Dan dia memutuskan melakukan ini. Padahal dulunya dia itu menikah, punya 3 anak, dan kerja di bank. Jadi ini bukan orang sembarangan ya. Ini pekerja bank ini, orang finance. Dia mendedikasikan ini untuk Dewa Siwa. Di stop. Dia mengatakan bahwa dia tidak meminta banyak. Permohonan dia hanya agar India menjadi damai. Agar orang tidak lagi banyak berantem. I want all Indians to live in peace. Saya ingin semua orang India hidup dalam damai. Jadi tangan yang dia persembahkan itu ya sebentuk doa kepada Dewa Siwa. Kita lanjutkan. Ini hanya pengetahuan, saya tidak mengomentari video ini ya. Karena kita hari ini banyak cerita ajaran lain, kita hanya cerita sebagai pengetahuan. Saya ingin seluruh dunia menjadi damai. Wah, dia mengatakan dia menjalani 2 tahun rasa sakit. Dan setelah 2 tahun itu dia seperti hilang rasa terhadap tangannya. Ya. Hari ini tangannya sudah nggak bisa dipakai. Mau disembuhkan pun sudah nggak bisa. Karena kekurangan sirkulasi darah. Kehilangan sirkulasi darah. Ya, itu singkat saja. Kita lanjut ke video yang lain. Ini agak seram ya, semoga jangan takut. Yang takut tutup mata ya. Ada daging manusianya loh. Beneran loh. Hindus believe in reincarnation. Ya, ini pertapa Each namanya rebirth is Agori. determined by the karma that you accumulate from your previous life. But it can also be affected by Hindu notions of purity. But there is a sect of Hinduism called the Agori, challenging the very fabric of Indian society. Pertapa Agori ini melakukan praktek pertapaan. Dan yang unik itu adalah Most Hindus are obsessed with maintaining ritual purity, not eating certain foods or touching certain things that can defile you. What this obsession with purity and pollution has done is it's created what we now know as a caste, from the Ini Brahmin sistem who kasta are at the ya, very di stop top dulu. to what we ya ini pengetahuan umum. Sistem kasta di India itu dari Brahmin, Kshatriya, Waisya, Sudra, dan yang di bawah itu Pariya namanya, atau kasta buangan. Biasanya ini yang dihukum karena melakukan pernikahan antar kasta. Dilanjutkan. Ini pengetahuan umum now ya, refer jadi to saudara as perlu tahu the ini. Dalit or the untouchables at the very bottom. It's the untouchables who do Ini all the work mereka that yang ada nobody di else wants to do. kaum They're the ones who Pariya. clean the Mereka melakukan streets, pick up pekerjaan the yang paling rendah garbage, di deal with India. the sewage, things that Ini would Sungai Gangga ya. defile a pious Hindu. When body is burning, if anybody get this ashes in his body, power is coming from there. The Agor believe that God lives within you, and if God lives within you, then nothing you do can defile you. Ya, di stop dulu. Pertapa Agori, mereka punya kebiasaan yang mengerikan, yaitu mereka kadang memakan mayat orang mati. Ya, ini bagi yang nggak takut, silakan lihat. Yang takut jangan lihat. Apa yang ada di kepalanya. Itu dagingnya. Kita lanjutkan. A very small movement, mostly of ascetics, prove this belief Ya, stop. by Nah, sebelumnya sedikit. Tahu enggak kepalanya apa? Tadi. Bukan bendo ya. Bukan bando. believe that Nah, God diplay lives aja. within you. And if God lives Kepalanya within itu you, tadi then adalah nothing gigi you dan do gusi. can defile you. A very small movement, mostly of ascetics, prove this belief itu. by taking part in ostentatious displays of defilement. They will cover themselves in the ashes of the Kasian dead. They sekali will ini ya eat interviewernya. rotted corpses. They will drink their own urine. Yang kasihan adalah nah dia They minum will urinnya sleep within sendiri, the cremation ya, tapi itu grounds. It's an disensor. idea that's very difficult for everyday Indians to take part of.
But something remarkable has happened over the Baik, kita last few stop dulu. decades. Ada video yang lebih panjang, reporternya kasihan banget. Beneran. Dia asik ditawari, makan enggak? Makan enggak? Enggak apa-apa, silahkan gitu. Lalu pertapa Agorinya itu minum urinnya sendiri ya. Di zaman India kuno urin itu ya obat. Tapi kalau diminum seperti ini kita orang modern ya geli juga ya. Tapi secara sains memang terbukti urin yang steril itu bisa dijadikan obat. Ya, ada bukunya, judulnya adalah kalau saya tidak salah The Miracle Water, yang nulis adalah Neil Armstrong. Puluhan tahun yang lalu, buku yang sudah sulit dicari. Nah tetapi satu ketika pertapanya itu keluarin cairan nggak tahu apa. Dari botol dia taruh di cawan. Nggak tahu air apa. Lalu dia suruh reporternya minum. Nggak tahu air apa. Nggak gampang ya jadi reporter ya. Lalu reporternya bilang, nggak apa-apa, minum katanya. Kan galak begitu wajahnya. Nggak. Minum nggak? Kalau nggak kamu saya bunuh katanya. Iya tak minum gitu. Terus dia minum ya. Nah sambil sangat tersiksa, tapi bukan di video ini. Ya kita stop dulu yang bagian ini. Saudara-saudari, banyak sekali video yang kita tonton. Ada informasi yang sangat berharga. Kalau saudara-saudari pernah mendengar cerita ini, Bante Sariputa pernah bertemu, sebelum beliau menjadi biku, beliau bertemu Bante Asaji, benar? Ini semua masih segar? Belum ngantuk ya? Konsentrasi ya? Baik. Apa yang menjadi kesan mengapa Pertapa Sariputa sebelum menjadi murid Sang Buddha mengatakan bahwa beliau bertemu Bante Asaji dan melihat beliau sebegitu anggun, betul? Padahal Bante Asaji itu hanya berjalan pindah patah, tidak ngapa-ngapain, pindah patah tok. Tapi Bante Sariputa melihat dari jauh anggun sekali pertapa ini. Kenapa? Karena pertapa-pertapa lain di India bentuknya ada yang seram-seram. Ya, ada lagi sebenarnya satu video lagi. Tapi karena waktu saya nggak cukup, video itu saya skip. Namanya Rolling Sage. Jadi dia adalah pertapa yang melakukan berguling-guling sejauh ratusan kilometer. Ya, dan itu penyiksaan diri. Jadi dia juga kotor. Jadi badannya mereka itu senang mereka lumuri dengan abu. Lalu makannya rumput. Jadi pada zamannya murid-murid Sang Buddha benar-benar sangat anggun, sangat bersih. Sang Buddha bahkan meminta biku tidak boleh punya kuku yang panjang. Kuku saja harus bersih. Ya. Lalu para biku ya mandi di sungai dan sebagainya. Setelah saudara-saudari melihat ini, saudara-saudari jadi tahu kenapa para biku dianggap sangat anggun pada zamannya. Dan itu 2600 tahun yang lalu, betul ya? Itu sudah kuno sekali. Jadi yang pertama keunikan dari ajaran Buddha adalah para pertapa berpraktik dengan sangat anggun. Terakhir, minta video nomor 5. Video saya ada 10. Ya, minta video nomor 5. Di stop dulu. Yang tadi introduction, sekarang kita sedikit masuk ke pendalaman. Nah, saya request air mas, siapa aja boleh bantu. Ya. Nah baik, judul kita apa tadi? Saya belum cerita Theravada ya. Dari tadi yang saya cerita adalah ajaran Sang Buddha secara umum dan pertapa-pertapa lain. Nanti kita akan lihat bagaimana Theravada itu muncul. Ini video yang penting. Tadi yang kita lihat adalah the spread of religions. Spread artinya penyebaran.
Religion, agama. Sekarang video yang lain, the spread of Buddhism, penyebaran agama Buddha. Dari 5000 BCE sampai 1200 CE. BCE itu sebelum Masehi, before Christ era. 1200-nya adalah CE, Christ era. Ya. Baik, konsentrasi, kita mulai. Sang Buddha masih hidup, ya. Ini founding of Buddhism. Di stop dulu. Pas sekali ya. Itu ada warna kuning di atas kecil. Tulisannya adalah pre-sektarian. PRE garis sektarian Buddhism. Artinya apa? Sebelum ada sekte. Catat ini penting banget. Sebelum ada sekte. Jadi pada saat Sang Buddha muncul di dunia, mengajarkan Dharma, pertanyaan saya, ada Theravada? Tidak ada. Ada Mahayana? Tidak ada. Ada Tantrayana? Tidak ada. Zen Buddhism? Tidak ada. Jadi kalau misalkan, ini permisalannya, ini permisalan. Kita ketemu Sang Buddha, kita cerita, Bante, oh Sang Buddha, saya Theravada. Beliau nanya, opo itu Theravada? Betul ya? Nah, ya, jadi beliau juga tidak pernah mengajarkan sekte. Sekte itu lahir nanti setelahnya. Oleh karena itu ada kunci di sini. Kunci yang sangat penting. Warna kuning itu early Buddhism. Catat, early Buddhism. Dapat air. Karma baik berbuah. Kuncinya adalah early Buddhism. Nanti saya akan jelaskan apa itu early Buddhism dan kita akan bergerak ke Theravada. Early Buddhism ini adalah istilah di mana ajaran Sang Buddha masih original, masih murni, belum ada perpecahan sekte. Kita lanjutkan Mas. Tahunnya bergerak ya, sebelah kiri, sebelah kanan atas. Kiri atas dari kita. Tidak cepat berkembangnya karena kita lihatnya dari peta, di stop dulu. Tapi yang berkembang itu perjuangan para Bante, betul? Jalan kaki sebegitu jauh. Kita lihat dari peta sih enak aja ya. 1 tahun ngurang, 1 tahun ngurang, 1 tahun ngurang. Saudara-saudari tahu enggak 1 tahun itu biku capeknya secapek apa? Semalam Pekalongan, hari ini semalam Semarang, besok sore Paraan, besok sore, lusa sore saya ngisi di Muntilan. Capek enggak? Istirahat 2 hari, setelah itu Solo, Klaten, istirahat 2 hari, lanjut ke provinsi lain. Atau mungkin saya istirahat, enggak tahu. Enggak hafal jadwal saya sendiri. Jadi kita lihatnya gampang, agama Buddha berkembang, di peta bergerak, betul ya? Tahun berkurang 1. Saya sebagai biku melihat itu 1 tahunnya capeknya minta ampun ya. Ya, jadi ini bukanlah hal yang gampang. Kita lanjutkan. Stop. Ya. Aliran baru muncul. Namanya Mahasanggika. Silakan dicatat, catatnya salah enggak apa-apa. Kita lanjutkan. 315 BCE ya. Kadang-kadang tahunnya tidak pas banget karena itu angkanya berjalan. Dan di sana ada informasi Second Buddhist Council. Ya, diselenggarakan konsili Buddhis yang kedua. Kuis tidak berhadiah. Kenapa diadakan konsili? Karena sudah muncul sekte. Betul ya? Kalau sudah muncul sekte, pertanyaan saya, yang warna kuning adalah Stawirawada. Enggak sulit sekali, itu kecil sekali tulisannya ya.
Stawirawada. Yang warna orange Mahasanggika. Early Buddhist masih ada? Nggak ada, hilang, coba lihat. Yang original hilang, diganti sama aliran dua ini. Tetapi dua aliran ini ajarannya masih sangat dekat dengan agama Buddha original. Yang membedakan nanti salah satunya adalah cara mereka menyusun ajaran. Ya, nanti kita akan ke sana. Saudara-saudari, kenapa diadakan Buddhist Council? Karena sudah terjadi perpecahan sekte. Khawatirnya yang mana ajaran Buddha, yang mana yang bukan ajaran Buddha, sudah nggak bisa lagi dibedakan. Oleh karena itu diadakanlah rapat besar. Para biku-biku cendekia semuanya berkumpul lalu nanya. Contoh, jalan mulia berunsur 8, nomor 1, pikiran benar. Setuju? Kok ada yang setuju? Nomor 1 apa? Saya kalau ngafalnya pikiran benar diprotes enggak? Protes toh? Pikiran benar nomor 2 ya. Nomor 1 mata pencaharian benar, boleh? Enggak boleh, inilah gunanya konsili. Ini konsili tanah putih. Gitu ya. Nomor 1 mata pencaharian benar, salah. Pandangan benar. Jadi konsili itu para biku cendekiawan semua didatangkan untuk memurnikan kembali ajaran. Ya, kita lanjutkan. Muncul lagi cabang, namanya Sarwastiwada. Nah, di stop dulu. Ya, sekarang ada 3 warna. Saudara-saudari warna apa? Ya, Anda usah milih dulu ya. Uniknya, yang merah di atas, kebaca? Dharma Guptaka. Kalau dari sini masih kebaca saya ya. Yang warna merah Dharma Guptaka. Tidak usah catat, enggak apa-apa. Ini tidak penting-penting banget ya. Konsentrasi aja. Yang warna kuning itu ada 2 sekarang. Sarwastiwada dan Srawirawada. Yang warna oranye adalah Mahasanggika. Kalau saya tidak keliru, ya semoga pas ya. Saya tadi tidak cross check walaupun saya yakin, tapi biasanya kalau banyak waktu sebelum mengajar saya cross check dulu, sehingga ketika mengajar saya nggak perlu ngomong mungkin, ya, atau saya nggak perlu ngomong kalau tidak salah. Tapi yang ini tidak sempat saya cek. Nah, kalau saya tidak salah, Dharma Guptaka itu nanti berkembang menjadi Tantrayana. Sarwastiwada berkembang menjadi Theravada. Mahasanggika berkembang menjadi Mahayana. Pada saat ini, walaupun sudah terjadi 3 aliran, tetapi ajarannya masih dekat. Ajarannya mirip-mirip. Ya, kita lanjutkan, diletakkan aja. Makasih banyak ya. Ah, stop dulu. Warna merah di bawah ada apa? Theravada. Kebaca? Ya. Warna merah paling bawah itu Theravada. Dilanjutkan. Mahasanggika membesar ya. Pelan-pelan mau naik ke atas nanti. Stop dulu. Pali Kanon. Artinya apa? Kitab Tripitaka pertama kali ditulis. Saudara-saudari, Pali Kanon itu ditulis di Sri Lanka. Jadi sebelum ada Pali Kanon, semua ajaran Sang Buddha itu dihafal. Pertama kali ditulis di Sri Lanka di daun lontar. Sebenarnya saya ada contohnya di Mendut, tapi saya tidak bawa. Ya. Kalau kemarin saya datang dari Mendut, mungkin saya bawa. Saya pernah bawa kitab itu, bentuknya panjang seperti daun ya, daun yang panjang itu, begini panjangnya.
saya bawa ke Bali. Waktu itu saya mau mengajar di Bali hampir 1 bulan. Di Bali ada 26 wihara Theravada, banyak. Jadi kalau pembinaan Bali perlu 1 bulan. Tak bawa kitab itu. Nggak bisa masuk koper, jadi tak pegang. Selama di pesawat juga saya pegang. Lalu begitu saya turun di wihara, saya dijemput oleh umat. Bante, iya Pak, ada apa? Boleh ndak tak pegang kitabnya sebentar? Boleh, silahkan. Dia pegang. Wah Bante, ada getarannya katanya. Wah, saya bawa pusaka ini ya. Terus dia pegang, dia balikin. Bante, ini energinya luar biasa. Ya baik, tak bilang begitu saja ya. Saya enggak tahu, pokoknya baik dah gitu ya. Ya, sejak itu kalau saya pegang pusaka di Bali enggak ada yang berani ganggu saya ya. Nah, pegang gini. Nah. Kapan-kapan saya bawa ya. Tapi ya enggak tahu kapan ketemu lagi. Acara ini temporary. Saudara-saudari, Pali Canon dibuat di Sri Lanka. Ada satu keunikan Theravada di antara daerah lain ya. Karena nanti agama Buddha akan hilang di India, betul? Karena para biku dibunuh. Yang tidak mati adalah yang ada di Sri Lanka. Kenapa? Karena terpisah oleh laut. Ya, dia terpisah dari daratan India. Kita lanjutkan. Masuk tahun 0 ya. Ya, sudah Kris Ira, sudah muncul perdagangan sutra. Stop dulu. Ada yang menarik setelah ini? Ada kuningnya? Ada ya, 0,7%, nggak nampak. Hijaunya berapa persen? Ya, 88 sampai 90% ya. Ya. Kita lanjutkan ya, Mas Operator. Ini menarik sekali. Setelah jalur sutra itu dibentuk, ajaran Buddha berkembang mengikuti jalur sutra. Karena ya di stop dulu. Karena kalau belum ada jalan gak bisa berpindah tempat. Zaman dulu tidak secanggih sekarang naik pesawat, betul ya? Jadi kalau belum ada jalurnya gak bisa bergerak. Setelah ada jalurnya, para biku mengembara dan bisa mengajarkan dharma ke tempat yang jauh. Bagaimana para biku bisa mengembara? Inilah salah satu keunikan Theravada yang lainnya yang masih bisa kita saksikan sampai hari ini, yaitu tradisi Pindapata. Tradisi Pindapata itu benar-benar menjadikan kesempatan agama Buddha bisa berkembang sampai jauh. Kenapa? Karena para biku tidak perlu bawa makanan. Cukup membawa mangkuk, ke kota manapun bisa makan. Ya. Zaman sekarang sudah tidak perlu mangkuk. Saya kemanapun bisa makan. Pakai apa? Pakai apa? Pakai medsos. Biku Abijato ada di Tanah Putih. Misalkan ya, kadang nggak usah nulis nama. Dana makan siang 2 biku, betul? Saudara-saudari datang? Datang, saya bisa makan ya. Jadi, tapi berkembang, ajaran Buddha bisa berkembang sampai jauh zaman dulu. Salah satunya berkat tradisi Pindapata yang masih dipertahankan sampai saat ini oleh para biku Theravada. Zaman dulu semua biku itu Pindapata. Termasuk Mahasanggika, Dharmaguptaka, semua menggunakan tradisi yang sama. Belum begitu banyak berubah. Tapi satu ketika ajaran Mahasanggika masuk ke Tiongkok, ada raja yang tidak mengizinkan para biku Pindapata. Alasannya apa? Karena raja tersebut belajar Buddhis. Dia menganggap, masa guru saya minta makan di jalanan, betul? Ya, beliau sebagai raja tidak tega melihat para biku harus minta makanan di jalan, akhirnya Pindapata itu dilarang. Setelah dilarang, Mahasanggika berkembang menjadi Mahayana. Di Mahayana, pata atau bowl itu sudah lagi tidak digunakan untuk Pindapata, tapi digunakan untuk
Liamkeng, puja bakti ya. Teng, teng. Itu kenapa? Supaya generasi selanjutnya itu nggak lupa. Dulu senior-senior Anda itu pindah patah loh gitu ya. Dan masih ada beberapa aliran Mahayana di daerah Taiwan, bahkan Biksuni yang melakukan pindah patah. Cari artikelnya di internet ya. Saya pernah baca artikel itu. Kita lanjutkan. Theravada muncul di Asia Tenggara ya. Ya loncat dia. Itu naik kapal. Akhirnya Theravada mulai berkembang di Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja. Nantinya agama Buddha sudah muncul di Korea. Kita stop dulu. Wah ini banyak sekali yang terjadi ya dalam waktu singkat. Ya, lihat. Ada agama Buddha orange muncul di daerah Tiongkok. Kebaca itu tulisannya apa? Pure Land. Pure Land, Sukawati. Apa aliran Pure Land? Yang melafalkan Buddha Amitabha, Buddha Amitabha, Buddha Amitabha, Omitofo, Omitofo, Omitofo. Kita akan terlahir di alam surga Amitabha. Di sana belajar Dharma dengan Sang Buddha hingga mencapai Nibbana. Itu doktrin ajaran Pure Land. Ya. Berkembang pesat sekali di daerah Jepang, Tiongkok, dan Korea. Lalu yang orange tadi sudah menjadi Mahayana, betul? Ya, berubah nama. Mahasanggika menjadi Mahayana. Apa yang membedakan? Ada banyak hal yang membedakan, tapi tidak bisa saya jelaskan di sini, saya harus baca dulu. Tapi kalau yang tertarik cari buku-buku atau artikel di internet ya, misalkan sejarah Mahayana. Ya, The History of Mahayana. Kalau yang nanti penasaran ingin membaca. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini luar biasa terjadi perdagangan maritim. Di stop dulu. Tahun 439 Kris Ira. 1500-an tahun yang lalu terjadi jalur maritim yang garis-garis itu sampai ke Indonesia, betul? Betul ya? Kemudian Nalanda University sudah dibangun di India. Universitas yang besar sekali untuk belajar Dharma. Bahkan dulu ada sejarah kalau orang ingin belajar ke Nalanda tapi tidak bisa masuk, tidak lulus, mereka belajarnya di Indonesia. Belajarnya di Pulau Sumatera di Kerajaan Sriwijaya. Ya, itu adalah sejarahnya. Kita lanjutkan. Mahayana masuk ke Indonesia sebentar lagi. Iya, masuk Pulau Sumatera, masuk Pulau Jawa. Mahayana besar sekali ya. Sampai hari ini juga ajaran Mahayana besar sekali. Saudara-saudari di stop dulu mas. Ada Vajrayana, warna ungu. Menarik ya. Vajrayana ini adalah Tantrayana. Baik, ini masih ada 2 menit. Saudara lihat jam di belakang. Ternyata sudah jam 10. Saya akan mengajar sampai 10.35. Karena tadi mulainya jam 9:05. 90 menit jatah saya. Oleh karena itu saya harus kejar bagian penting. Karena ternyata saya baru mengajar setengah. Ya. Baru ngajar setengah. Tapi kita masuk ke bagian sangat penting. Yang pertama. Ini penting ya, sampai saya jalan ke depan lihat. Ya. Pertama, apa yang menjadikan muncul begitu banyak aliran? Yang pertama, budaya setempat. Hafal ya. Yang pertama, budaya setempat. Tidak bisa dipungkiri, agama Buddha itu bukan agama yang frontal, yang maksa.
ya, agama Buddha itu bukan agama yang maksa. Sampai hari ini pun umat Buddha itu tidak maksa orang untuk jadi umat Buddha. Siapa ingin belajar silahkan. Ya, saya tidak pernah ketemu di jalan orang ngajak saya masuk agama Buddha atau saya lihat orang ngajak orang lain masuk agama Buddha. Paling-paling banter. Paling banter itu artinya apa? Paling maksimal ya, karena ada teman yang dari Samarinda. Samarinda mana angkat tangan? Nah ini artinya banter ya. Paling maksimal pun yang saya nampak itu adalah minta sumbangan bencana di mall. Saya pernah ketemu relawan seci. Tidak ngajak orang jadi umat Buddha, betul ya? Kadang bawa bambu sumbangan itu. Karena Buddha seci mulainya dari celengan bambu. Ke mall-mall untuk meminta sumbangan. Dan luar biasa, ya, relawan itu bukan orang yang nggak mampu. Yang menjadi relawan pun kadang orang mampu. Tapi dia menjadi contoh, mengajak orang berbuat baik. Saudara-saudari, yang pertama karena agama Buddha tidak frontal, kemanapun agama Buddha masuk seringnya melebur dengan culture. Oleh karena itu, karena perbedaan budaya, agama Buddha di setiap tempat bisa sedikit berubah, sedikit berubah, sedikit berubah, lama-lama jadi banyak. Yang kedua, sangat penting, sangat penting. Guru di masing-masing tempat. Ya. Atau kita bisa mengatakan guru besar di aliran masing-masing. Salah satunya, di salah satu aliran Tantrayana, kita stop dulu, masuk nomor 3 dulu. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3, agama setempat sebelum Buddhis datang. Enak juga ngajar guru-guru ya, pada konsen semua. Wah luar biasa ini. Kalau biasa yang saya ajari bukan guru harus tak panggil-panggil. Masih ngantuk? Belum Bante, lanjut. Ini biar segar. Ini kuat semua konsentrasinya. Ya. Saudara-saudari nomor 3 apa? Agama setempat. Saya kasih contoh. Ajaran Sang Buddha, pada awalnya Sang Buddha tidak pernah menetapkan harus vegetarian. Dalam sutta umum. Apa itu sutta umum? Nanti kita bahas di belakang. Dalam sutta umum, Sang Buddha menetapkan 10 larangan daging untuk biku, ditambah 3 syarat daging harus dipenuhi untuk semua umat dan biku. 3 syarat ini apa? Tidak melihat makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita, tidak curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. 10 tambah 3, inilah yang ditetapkan oleh Sang Buddha dari kebijaksanaan Sang Buddha. Mengapa? Karena beliau sudah mempertimbangkan sebegitu banyak hal. Yang pertama, kalau kita sudah memenuhi 3 syarat itu, sesungguhnya kita hanya makan mayat atau makhluk yang sudah mati. Bahkan lebih ekstrimnya, saudara-saudari mungkin belum pernah dengar, kalau para biku menemukan sisa makanan harimau. Harimau berburu rusa, dia makan 3/4, setelah itu dia kenyang. Dia pergi, sisa 1/4. Boleh diambil oleh para biku. Dibawakan ke wihara untuk minta tolong dimasakkan. Pertanyaannya, apakah rusa itu dibunuh oleh biku tersebut? Tidak ada. Biku yang nomor 2, biku itu makan daging rusa sisa itu atau enggak? Apakah bisa menyelamatkan rusa tersebut? Tidak. Benar-benar daging rusanya ya sudah mati. Betul ya? Tidak diambil sama bantenya pun nanti dimakan sama cacing. Diambil. Itu diperbolehkan. Tapi yang enggak harus dipraktekkan ya. Aneh juga kalau saya praktekkan ya. Ada ayam ketabrak. Bentar Bu, berhenti gitu. Ayam mati, lumayan. Tak bawa ke wihara Tanah Putih. Bu Jingjing, dapat daging gitu. Saking anehnya besok saya diusir ya. Jadi saudara-saudari, tetapi ketika ajaran Buddha masuk ke Tiongkok, lihat Pure Land, Mahayana Pure Land itu besar sekali ajaran itu berkembang. Di sana sudah ada 2 agama besar. Satu adalah Taoisme,
Yang kedua adalah Konghucu. Yang menjadi cikal bakal vegetarian adalah Taoisme. Ajaran Taoism mengembangkan cara hidup sehat. Jadi ajaran Taoism itu seneng banget hidup sehat. Makanya banyak sekali sinsai-sinsai hebat yang muncul di era Taoisme ini. Dulu sebelum saya jadi biku, saya ikut pelatihan akupuntur di Chengdu, nama kotanya ya, Sichuan. Saya ketemu profesor saya, salah satunya aliran Tao. Jadi dia bilang saya akupuntur aliran Tao. Aneh banget, semua titik meridian yang dia ambil nggak ada di buku. Jadi titik akupuntur itu ada namanya. Ini dekat jempol namanya Heku. Dekat lutut sini namanya Chu Sanli. Nah di kepala ini Paihu. Tapi yang beliau ambil semua titiknya aneh. Dia sudah ngobatin orang, kami murid-murid berdiri. Itu titik apa? Titik apa? Tidak tahu. Titik apa? Tidak tahu. Titik apa itu? Tidak tahu. Aneh sekali. Lalu kami tanya lausenya itu. Kenapa titiknya berbeda dari yang biasanya? Oh saya aliran Tao. Jadi aliran Tao bahkan mengembangkan herbal-herbal, teknik-teknik kesehatan yang luar biasa. Ketika agama Buddha masuk ke sana, kalau para biku tidak ikut vegetarian, mungkin ajarannya tidak mau didengar. Akhirnya semua kitab yang berhubungan dengan kisah daging apa aja dibuang. Baru ajaran itu berkembang di Tiongkok. Tapi saudara-saudari, bagi saudara-saudari yang hari ini ikut ajaran Theravada, ingin vegetarian silahkan. Ya, karena membawa kesehatan. Ya, tidak ada larangan. Hanya Sang Buddha tidak mewajibkan para biku vegetarian supaya bisa mengembara. Kalau saya pindah patah bawa mangkuk pergi ke tempat yang belum ada Buddhisnya, susah dapat makanan. Dapat makanan aja syukur, betul ya? Dan kadang-kadang orang ngasih itu nggak tahu kita maunya apa. Dan biku tidak boleh request. Nggak boleh saya pindah patah dekat Bu Jingjing. Kan Bu Jingjing yang masak. Bu, Semarang ada martabak telur enggak? Gitu ya. Ini contoh aja ya. Jangan dibawain ya. Hari ini jangan ya. Ada martabak telur enggak? Enggak ada Bante. Oh, kalau dicariin ya bagus gitu ya. Oh enggak boleh, langgar winaya. Ada winayanya. Jadi saya juga bahkan enggak boleh. Bu, saya maunya sayur aja. Dagingnya enggak usah. Cariin salad atau itu yogurt Jeko ya. Yogurt Jeko kan vegetarian Bu, itu yang ada yogurtnya itu. Gitu. Ini contoh aja ya Bu Jingjing ya. Jangan dicariin hari ini ya. Jangan. Kalau ditanyain saya harus jawab jangan loh, direkam loh ini. Jejak digital. Waduh rusak nama saya nanti ya. Saudara-saudari, jadi ada alasannya ajaran itu berubah dan ada alasannya ajaran itu ditetapkan oleh Sang Buddha. Tidak perlu vegetarian, yang penting 10 tambah 3. Tapi hari ini saya tidak memperdebatkan vegetarian baik atau tidak. Nanti habis waktu kita. Saya hanya menjelaskan bagaimana kadang-kadang ajaran itu bisa berubah. Yang pertama karena? Nomor 2 karena? Nomor 3? Vajrayana hilang ya. Vajrayana itu masuk ke daerah Tibet. Di Tibet sana sudah ada 2 agama yang berkembang. Satu adalah agama Tantra. Yang kedua adalah agama Bon. Jadi ketika agama Buddha masuk melebur dengan agama Tantra dan Bon. Para biku Tantrayana, para biksu Tantrayana bentuknya bentuk puja, bentuk tradisinya itu berbeda dengan kami para biku Theravada. Kalau saudara-saudari yang asing bisa aneh lihatnya, tapi ya itu karena tidak terbiasa aja. Misalkan mereka boleh main alat musik. Bahkan di upacara-upacara resmi ada alat musiknya. Ya, di Theravada, biku Theravada tidak boleh. Yaitu karena pengaruh agama-agama dan culture sebelumnya. Yang nomor 2 yang paling krusial. Karena pengaruh para guru. Di Tantrayana salah satu aliran. Karena di Tantrayana nanti alirannya banyak sekali. Ya, ada satu aliran yang berkembang dari Biksu Atisa. Biksu Atisa ini diundang ke Tibet untuk mengajar Dharma.
Setelah itu beliau membuat banyak sekali kitab-kitab ulasan beliau sendiri. Kitab-kitab ulasan beliau menjelaskan ajaran Buddha dengan cara beliau, akhirnya ajaran itu menjadi berbeda. Di Mahayana ada seorang ahli kitab yang disebut Biksu Nagarjuna. Ya, Biksu Nagarjuna ini juga membuat kitab-kitab besar di Mahayana, kitab-kitab terkenal, sehingga ajaran itu mengikuti persepsi beliau. Kuis tidak berhadiah. Di Theravada, siapakah guru besar yang menulis kitab yang paling terkenal? Bukan, ya, yang lain. Biku Abhijato bukan, ya. Biku Buddhaghosa. Biku Buddhaghosa adalah penulis kitab yang paling terkenal di Theravada. Salah satu kitabnya adalah Visuddhimagga. The Path of Purification, betul. Kuis tidak berhadiah selanjutnya. Tentu kita tahu aliran-aliran ini yang sudah saya jelaskan ini bukan early Buddhism, betul? Karena semuanya sudah terkena 3 pengaruh ini. Singkat saja, karena waktu saya ini sudah mau habis, 25 menit lagi. Di antara banyak aliran, keunikan Theravada yang selanjutnya adalah Thera artinya tua, Wada artinya aliran. Theravada artinya aliran para tetua. Dan dari penelitian, nanti silakan masukkan ke Google, what is Theravada. Google langsung membuat kesimpulan dari begitu banyak artikel, karena sekarang Google sudah sedikit ada AI-nya. Dia bisa keluarin jawaban dari artikel yang dia kumpulin. Di sana Theravada disebut adalah aliran yang paling dekat dengan ajaran Buddha asli. Jadi keunikan dari Theravada adalah karena dia terpisah sendiri, betul ya? Di pulau Sri Lanka sana, mendapat sedikit sekali pengaruh dari culture lain. Ketika para biku terbunuh, ada 18 aliran ajaran Buddha yang hilang. Jadi ini belum semua. Ya, dulu saya ujian, saya hafal ini 18. Habis ujian lupa. 18 aliran. 18 aliran ini semuanya hilang. Mahasanggika, Sarwastiwada dan yang lainnya. Ada apa? Saya dapat nilai 10. 10 menit lagi habis. Kenapa? Ranking dapat poin 10. Kenapa 10 menit lagi habis? Saya ikut jam itu. Kalau saya sampai 10.35 boleh? Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Boleh ya? Nah, tak tambahin. Makasih banyak. Ini namanya the art of negotiation. Nah, seni bernegosiasi. Makasih ya Mas ya. Ya, lanjutin ya. Baik. Karena ajaran Theravada bukan terperangkap, tetapi terpisah di Pulau Sri Lanka. Ketika terjadi penyerangan dari Turki, para biku cendekia banyak yang meninggal. Akhirnya ajaran paling tua itu tersimpan di Pulau Sri Lanka. Itulah yang menjadi alasan kenapa ajaran Theravada itu sangat dekat dengan praktek Sang Buddha pada zamannya. Walaupun tidak luput dari pengaruh, betul? Ada pengaruh culture, ada. Sedikit terpengaruh oleh Hindu. Ada agama dan culture tadi ya, Hindu dan juga culture Sri Lanka. Ada pengaruh dari guru besar, ada, Biku Buddhaghosa. Tetapi, ini poin selanjutnya paling penting untuk kelas kita hari ini. Ada kitab yang tadi saya sebut Sutta Umum, yang ternyata ada di semua aliran. Kitabnya jumlahnya 10 yang paling terkenal. Saya ucapkan cepat-cepat, nanti saudara harus hafal. Hafalnya barengan, gak usah khawatir. Tapi tak ucapkan cepat-cepat, setelah itu ada kuisnya. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Sangyutta Nikaya. Gak usah dicatat ya, gak mungkin bisa dicatat secepat itu. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Sangyutta Nikaya, Digha Nikaya, sudah tadi, Anguttara Nikaya,
Lalu 6 kitab dari Kudaka, Teragata, Terigata, Dhammapada, Itiutaka, Sutanipata, Udana. Totalnya 10. 10 kitab ini menjadi kunci bahwa kitab ini adalah yang paling tua. Kuis tidak berhadiah dan sulit. Kenapa? Kuis tidak berhadiah dan sulit. Kenapa? Karena 10 kitab ini ada di semua sekte. Iya, saudara-saudari pergi ke Mahayana, nanya, ada kitab Wisuddhimagga ada? Tidak ada, karena tadi kitab Wisuddhimagga ditulis oleh Biku Buddhaghosa. Tapi kalau saudara pergi ke aliran Mahayana nanya, ada nggak kitab Majjhima Nikaya? Hah, apa? Majjhima. Sepertinya ada, katanya gitu. Kenapa sepertinya? Karena bahasanya beda. Theravada bahasa Pali, Mahayana bahasa Sanskerta. Majjhima Nikaya di bahasa Pali, bahasa Sanskertanya adalah Majjhima Agama. Ya. Digha Nikaya yang panjang-panjang. Bahasa Sanskertanya menjadi Dirga Agama. Ya. Dirga artinya panjang. Oleh karena itu kalau ulang tahun 17-an Dirgahayu Indonesia. Dirga artinya panjang, ayu artinya umur. Coba ngaku siapa yang baru tahu hari ini Dirgahayu artinya panjang umur. Wah, umat Buddha memang jujur ya. Waduh, malu pun rela ya. Daripada musawadah, sudahlah. Malu ndak apa-apa. Dirga artinya panjang, ayu artinya umur. Kalau bayar air ke Tirta Nadi. Tirta artinya Nadi artinya? Nadi artinya? Pasti ada yang bilang urat dalam hati ini. Urat nadi. Nadi artinya sungai. Tirta Nadi artinya air sungai. Ya, nah ini kameramen aja oh gitu ya. Nah, siapa yang baru tahu nadi artinya sungai? Semua ya. Ya, saudara-saudari, 10 kitab ini ada di aliran Theravada, ada di aliran Mahayana, ada di aliran Tantrayana. Kuis tidak berhadiah. Lalu kenapa ini disebut kitab tua? Kenapa? Karena kitab ini berarti sudah ada sebelum perpecahan sekte, betul? Kalau enggak gimana bisa ada di setiap perpustakaan wihara, betul ya? Oleh karena itu, hari ini kita belajar sekte banyak banget. Tetapi semua ini dimulai dari tadi yang kuning namanya Early Buddhism. Sebagai pedoman kita, saudara-saudari kita hafal 10 kitab ini. Bersama-sama. 1. Digha Nikaya. 2. Majjhima Nikaya. 3. Samyutta Nikaya. 4. Anguttara Nikaya. 4 dulu ya. 1. Digha Nikaya. 2. Majjhima Nikaya. 3. 4. Anguttara Nikaya. Digha Nikaya tebalnya segini. Majjhima tebalnya segini. Anguttara dan Sangyutta lebih tebal sedikit. Yang bahasa Inggris. Kalau disusun semuanya setebal ini. Yang bahasa Inggris. Bahasa Indonesia Bante dari lantai sampai ke sini. Ini beneran ya. Tapi jangan takut. Hanya karena bukunya sedikit lebih kecil. Tulisannya dibesarin. Jadi kan jadi banyak ya. Saudara-saudari. Jadi sebenarnya kalau kita ingin belajar Dharma. Saya menyarankan belajar dari 4 buku ini dulu. Jangan pergi melihat lemari Tripitaka terus mundur. Wah, ini Tripitaka Bante? Iya itu 1 lemari. Wah 1 lemari. Kalau belajar ini karma baik ya Bante? Karma baik ya. Banyak sekali ya. Gimana? Bante saja yang belajar ya. Saya dana makan aja. Oh 1 lemari jadi takut. Tapi ketika saudara-saudari tahu. Mulailah dari 4 buku ini. Maka tidak lagi melihat itu sebagai 1 lemari. Tapi melihat dari 4 buku paling penting di antara 1 lemari. Digha, Majjhima,
Sangyuta, Anggutara. Ini semua guru-guru. Bante, 4 masih kebanyakan. Pulang kerja saja masih harus ngoreksi. Betul ya? Gimana Bante? Anggutara Nikaya, catat. Anggutara Nikaya, warnanya biru. Sudah ada bahasa Indonesia. Tidak ketemu di perpus, cari di Google. Anggutara Nikaya. Angga artinya bernomor. Utara artinya atas atau meningkat. Anggutara Nikaya artinya disusun berdasarkan nomor dan diurut dari kecil sampai ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya yakin Anda belum pernah dengar terjemahan Anggutara Nikaya, betul? Karena jarang sekali yang menerjemahkan. Karena dia bingung mau nerjemahkannya gimana. Angga nomor, utara mata angin. Anggutara Nikaya, nomor di atas angin. Bingung ini. Tapi sebenarnya utara itu artinya meningkat. Ya, gradually increasing. Secara bertahap meningkat. 1 sampai 11. Mulai dari Anggutara Nikaya. Anda ingin mengajar, lupa 4 kebenaran mulia, gimana ya bahasnya ya? Cari di kelompok 4, cari 4 kebenaran mulia. Bante, saya pernah mendengar 11 manfaat meta, cari di Anggutara Nikaya bagian 11. Bante, Pancakanda seperti apa? Cari di bagian 5. Walaupun cukup sulit membaca suta kalau tidak pernah mengikuti kelas. Tapi kalau saudara kekeh punya komitmen, dibaca terus, lama-lama ngerti. Ya. Saudara-saudari, 6 kitab lagi adalah yang gampang dulu. Dhammapada. Gampang toh? Teragata, Terigata. Itiutaka, Sutanipata, Udana. Itiutaka, Sutanipata, Udana. Ini 10 kitab penting. Kalau saudara nanti di perpustakaan melihat ada Udana, ambil baca. Itiutaka, ambil baca. Teragata, ambil baca. Sudah diterjemahkan Ehipasiko, Dhammacita, bagus-bagus bukunya, warna ungu ya. Dhammapada, Teragata, Terigata, Sutanipata, Itiutaka, Udana. 10 kitab penting. Ya, kalau para guru di sini sudah membaca 10 kitab penting ini sah. Anda sudah boleh mengatakan, saya pernah baca bagian paling penting dari Tripitaka. Kenapa demikian? Tripitaka bagian nomor 2 adalah Winaya. Perlu enggak saudara-saudari hafal Winaya? Kan enggak perlu. Betul ya? Bagian ketiga adalah Abhidhamma, ajaran untuk para dewa. Saya menyarankan belajar dulu ajaran untuk manusia. Baru belajar ajaran untuk dewa. Ya betul toh? Masa belum SMP sudah mau SMA? Kan enggak mungkin toh? Jadi saran saya di antara ini semua Tripitaka, ambil yang 10 dulu ini. Bante 10 masih banyak, yang 4. 4 masih banyak Bante. Anggutara Nikaya. Anggutara Nikaya banyak juga Bante, kebangetan. Ya, kebangetan. 10 menit terakhir. Konsentrasi ya. Masih semangat? Apa keunikan Theravada selanjutnya? Ajaran para bhikkhu Theravada umumnya mengikuti pedoman suta. Terutama suta-suta yang paling tua umurnya. Jadi kalau para bhikkhu Theravada umumnya mengajar, ya pasti ngambilnya dari 10 kitab tadi atau akan bersinggungan. Walaupun ada kitab-kitab lainnya, tapi kitab-kitab ini menjadi kitab utama. Tapi bukan berarti di Mahayana dan Tantrena tidak belajar ini, tidak. Kalau saudara-saudari baca buku Biksu Thich Nhat Hanh yang sangat terkenal ya. Beliau yang membangun Plum Village di Prancis. Beliau juga mengajarkan suta yang ada di dalam kitab-kitab penting ini. Saya pernah melihat cuplikan kelas di Tibet. Ada seorang dosen yang mengajar di Institut Dalai Lama. Beliau mengajarkan Sihanada Sutta. Dan itu juga bagian dari kitab utama.
Jadi saudara-saudari, kitab ini adalah kitab paling tua. Hanya keunikan dari Theravada adalah yang paling dekat dengan apa yang dipraktikkan Sang Buddha pada zamannya. Sedikit sekali dipengaruhi oleh culture karena berada sendiri di pulau yang terpisah. Kita habiskan videonya. Minta tolong Mas. Di sini ada Pilgrimage of Shenchang. Ini adalah Biksu Tong Samcong mengambil kitab suci di India. Ya. Vajrayana berkembang, saudara-saudari. Vajrayana masuk ke Indonesia. Jadi Candi Borobudur itu dibuat pada zaman Indonesia adalah Vajrayana. Di stop dulu. Sedikit orang tahu bahwa Vajrayana pernah berkembang sangat pesat di Sumatera. Betul ya? Sedikit yang tahu ya, kita lanjutkan. Lihat, Theravada kecil ya. Tidak apa-apa, ada motonya. Small but beautiful. Dilanjutkan Mas. Borobudur muncul. Ajaran Tantrena yang di atas berubah menjadi Nyingma. Saya tidak tahu apa itu Nyingma. Di stop dulu. Luar biasanya masih ada Dharma Guptaka di atas loh. Padahal Dharma Guptaka itu yang udah tua banget ya. Ya itulah bagaimana mereka mempertahankan ajaran tua. Dilanjutkan. Ajaran Zen sudah muncul di Jepang dan Seon di Korea. Itu ajaran yang sama. Dilanjutkan Mas. Ya, Tibetan Revival. Sepertinya ini adalah masa mereka mengundang Biksu Atisa untuk menegakkan kembali ajaran Buddha yang mulai merosot. Setelah itu Dharma Guptaka hilang, ya, menjadi sangat sedikit, masih ada tapi sangat sedikit. Ya, muncul Kagyu. Kagyu itu adalah ajaran yang diajari oleh Swatisa, Kagyupa. Ajaran Buddha masuk ke Kalimantan dan Sulawesi. Angkor Wat dibangun. Nah, ini saat ini ya 1800. Kita bergerak stop di sini. Ya habis ya, ini tahun 2020. Nah, video ini adalah video tahun 2020. Ini adalah keadaan sekarang. Ya, di Indonesia ada sih agama Buddha ya, ada ya. 0,7%. Itu di Tanah Putih itu ada. Nah, yang Jawa Tengah itu ada warna merah sedikit. Ya, Theravada berkembang besar, ajaran Tantrena besar, Mahayana juga besar. Tapi ada satu lagi ciri, sebenarnya di Mahayana sendiri itu banyak sekali aliran. Tapi di sini nggak ditulisin. Di Tantrena juga banyak sekali aliran. Inilah keadaan agama Buddha saat ini. Saudara-saudari, 5 menit terakhir saya ingin kasih pesan yang penting-penting banget ini. Yang pertama, saya meminta kepada para guru yang hadir di sini. Senanglah, sayangilah, hargailah, hormatilah teman-teman kita dari aliran manapun. Betul ya? Karena semuanya dari akar yang sama. Semuanya dari early Buddhist, yang kuning tadi. Tapi ada satu ciri yang menjadi ciri ajaran Buddha. Karena nanti bisa saja aliran terus berkembang, aliran terus berkembang, aliran terus berkembang, betul ya? Sampai nanti jadi kacau gitu, ada yang lari dari konsep. Tapi yang pertama, landasannya adalah Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pertanyaan saya, di Mahayana Tantrayana ada Buddha, Dhamma, Sangha? Ada. Yang kedua, ajaran Buddha harus berlandaskan apa?
adosa, aloba, amoha. Semua ajaran Sang Buddha dikatakan ajaran Dharma apabila berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Tapi saya sendiri memilih Theravada setelah begitu banyak pelajaran yang saya terima. Karena ini 5 menit terakhir harus tak ucapkan cepat-cepat. Pelajarannya baru nomor 4 ini sepertinya. Masih ada 6 ya. Saya masih ada kelas nanti malam. Nggak tahu ngelanjutkan ini atau pelajaran lain. Nanti saya pikirkan dulu. Ya. Saudara-saudari, bagi saya akhirnya memilih Theravada satu karena prakteknya paling dekat dengan apa yang dipraktekkan Sang Buddha pada zamannya. Walaupun biku Theravada ini paling kuno. Kami paling kuno di antara teman-teman sejawat. Ya betul, paling kuno sudah. Nah kunonya seperti apa yang tidak saya ceritakan. Ya. Yang penasaran nanti gabung, daftar ya. Boleh daftar di Wihara Mendut atau Tanah Putih. Karakter dari Theravada sangat logik. Anda boleh nanya apa saja, bikunya tidak akan marah. Saya sampai pernah ditanya, Bante kenapa botak? Gitu. Ya, enggak marah. Oh ini untuk membuang ketampanan. Iya, toh dari awal juga enggak tampan gitu ya. Nah terus dibuang supaya tidak melekat. Kemudian ada yang nanya, Bante kenapa pakaiannya begini, kain gitu. Boleh, semuanya akan dijawab. Ini dulu adalah kain kafan. Untuk meninggalkan keduniawian, menggunakan kain yang tidak lagi berharga. Kain yang sudah dibuang orang. Jadi para biku tidak repot, tidak harus mikir hari ini harus pakai jubah apa, pakaian apa, enggak harus pikir. Sederhana aja, pakai apa yang ada. Boleh nanya apa saja, itu adalah ciri khas Theravada, sangat logik. Oleh karena itu umumnya orang-orang Theravada pertanyaannya enggak habis-habis. Ya, terakhir yang capek menjawab saya juga gitu ya. Yang kedua, based by wisdom. Dalam Theravada semuanya harus berdasarkan kebijaksanaan. Tidak bisa saya menjawab dipraktekkan aja. Itu ajaran Buddha, pokoknya begitu deh. Jangan nanya lagi, sabe sata bawantu sugitata. Supaya saya tidak stres, tak tutup aja. Tidak bisa. Saya selalu harus kasih jawaban. Contoh, kemarin kita bahas dengan saudara Demi. Kenapa para biku tidak makan malam? Alasannya apa? Kalau saya menjawab, ya itu sudah di Winaya, itu tidak bijaksana. Menjawab itu sudah ada di Winaya, ikuti aja. Itu sama saja melanggar Kalama Sutta. Jangan langsung percaya sesuatu hanya karena ditulis di kitab. Tetapi saya harus menjawab berdasarkan wisdom, kebijaksanaan. Kenapa tidak makan malam? Karena para biku tidak olahraga. Kalau makan malam lagi nanti sakit. Tidak makan malam aja besarnya segini, lihat. Apalagi makan malam, betul ya? Jadi di dalam Sutta Majjhima Nikaya 70, silakan catat pulang baca sendiri. MN spasi 70, nyari di Google. Kita Giri Sutta. Sang Buddha menyatakan, oh para biku marilah makan sekali sehari. Dengan makan sekali sehari tubuhku menjadi ringan dan sehat. Jadi kalau ada yang nanya saya, Bante kenapa enggak makan malam? Supaya saya sehat, supaya saya enggak kena diabetes. Begitu ya? Ya itu caranya. Saya setelah jam 12 tidak minum manis. Jadi kalau saudara mau bawain teh enggak usah manis ya. Ya, teh tawar ya boleh ya. Yogurt Jeko enggak usah ya. Sudah lewat jam 12 ya enggak usah gitu ya. Saudara-saudari, semua based by wisdom. Logic, wisdom. Anda boleh tanya apa saja, para biku akan menjawab dengan wisdom. Kadang-kadang saya tidak sanggup menjawab. Saya akan mengatakan, coba nanti tak tanya Bante yang lebih pinter. Betul ya? Pergi saya nyari Bante Santacito. Kadang-kadang saya begini, dapat pertanyaan saya enggak bisa jawab. Tak cari dulu jawabannya ya, tak chat Bante Santacito. Beliaunya menjawab, saya sampaikan ke umat. Itu sering terjadi. Ya, jadi based by wisdom. Yang ketiga ini saya seneng banget. Self improvement. Dalam Theravada tidak ada yang praktis. Semua harus berdasarkan usaha sendiri. Mencapai nibbana bagaimana? Lenyapkan kemarahan, lenyapkan keserakahan, lenyapkan ego. Susah enggak? Susahnya setengah mati. Bante boleh enggak minta mantra aja? Bante bacain terus saya capai nibbana? Enggak ada. Bante boleh enggak buat upacara aja yang besar? Saya kemudian diinisiasi, diapain dah terserah dah Bante.
3 hari 2 malam ya juga enggak apa-apa. Lalu saya mencapai nibbana. Tidak bisa. Anda harus berjuang kurangi kemarahan setahap demi setahap sampai yang namanya dosa lenyap. Kesombongan lenyap. Nafsu dan keserakahan lenyap. Ada orang mengaku arahat. Sombongnya minta ampun. Mau Bapak Ibu terima? Enggak bisa kita terima. Saya ini nibbana loh. Diangkat sama guru saya di atas hutan. Saya sudah dikasih izin. Diturunkan nibbana ke saya. Di antara banyak manusia unggul, saya salah satunya. Percaya? Dilihat perilakunya. Sedikit-sedikit marah. Sombongnya minta ampun. Bukan arahat. Saudara-saudari, dalam Theravada based by self-improvement. Peningkatan diri. Saudara harus berjuang sendiri. Jadi disiplin, orang yang tidak menyakiti hati orang, praktek musyawadah, ucapannya lembut, meta karuna berkembang, UPK berkembang, sudah lewat jatah saya. Mari kita tutup. Ya, semoga apa yang dipelajari saudara-saudari semua bermanfaat dan berguna. Hari ini saya memaparkan keunikan Theravada, masih banyak lagi sebenarnya. Semoga saudara-saudari semakin serius, semakin maju dalam Dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup. Tadi